Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ilmu suluk halaman halaman 58. Jadi adab sama manusia. Nah, ini di pertengahan ya, terakhir sampai di pertengahan. Terakhir itu di kata wahawif ahlaka di pertengahan ya. Wahawif bisa dicari. Wahawif ahlaka ya, takut-takutilah wahawif keluargamu fi ghairi unfi walin. Nah, lin ini bukan dibaca lan ini tapi lin fin dan lemah lembutlah kepada mereka kelemahan. Jadi nakut-nakuti tapi bukan berarti kasar gitu, bukan berarti keras kepada tulang ya. Dua sikap ini harus seimbang. Ya ada karena memang seperti itulah Rasulullah SAW. Rasul itu yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan ya. Rasa takut dan harap ini dua 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 kondisi yang ada secara seimbang. Ya, makanya kan itu ibarat sayap. Ya, makanya dalam ilmu suluk itu yang namanya dua sayap, khauf dan roja itu. Ya, khauf dan roja intinya. Jadi orang melakukan ibadah ya suatu apa cinta kepada Allah. Ya, dorongan cinta kepada Allah. Rasa takut terhadap siksa Allah, neraka dan berharap kepada surga. Ya, jadi salah kalau orang mengatakan ibadah jangan berharap surga. Berharap surga, karena surga itu bagian berharap surga itu bagian dari ikhlas. Jangan dikatakan kamu ibadah ya beramal karena surga berarti nggak ikhlas surga. Yang tidak ikhlas itu kalau berharap dunia. Kalau berharap masuk ikhlas, bukan surga dunia. Gitu. Ya kan? Itu harus ada secara seimbang dalam diri manusia. Karena kalau ada apa namanya tidak seimbang, timpang, nah itu bisa berbahaya nantinya jadi pesimis, gitu ya. Atau terlalu pede ya akan masuk surga. Nah itu dua-duanya harus ada, ya. Dua kondisi itu harus ada, ya. Tidak boleh timpang. Nah makanya ketika mendidik, baik mendidik diri, mendidik keluarga juga begitu. Ada saatnya kita menakut-nakuti. Makanya kan kata Rasulullah apa? Apa aliku ya aliku syauto fa innahu lahum adaban. Gantungkanlah cambuk ya karena cambuk itu menjadi adab bagi mereka, bagi keluarga itu. Jadi Rasul nyuruh untuk kita menggantungkan cambuk sebagai apa? Bentuk peringatan, menakut-nakuti bahwa kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran ya kan ini hukumannya. Gitu. Jadi ada sikap menakut-nakuti ya, tapi juga ada sikap berlemah lembut walin lahum min ghairi lemah lembut kepada mereka ya lemah lembutnya tapi lemah ya karena ada orang yang lemah lembut tapi lemah tidak punya power tidak punya kekuatan sehingga ketika berbuat kesalahan kekeliruan tidak berani untuk menegur ini sebenarnya prinsip dalam pendidikan ya prinsip dalam pendidikan itu begitu bagaimana baik orang tua atau guru ya dia punya dua sikap ini ya tegas tapi lembut gitu dua hal ini harus ada ketika butuh kepada ketegasan dia tegas ketika anak muridnya melanggar gitu dia harus tegas ya tapi dalam berinteraksi tetap lemah lembut nah ini kadang-kadang yang perlu dilatih ya timpang ya ada yang keras terlalu keras gitu sehingga dijauhi kan ada lemah terlalu lembek gitu akhirnya muridnya jadi lonjak gitu kan tidak bisa ditegur. Nah, itu wala tuazil amataka wa abdaka jangan tuhazil itu hazal dari kata hazlun ini bercanda ya jadi perempuan dan budak laki-laki maksudnya
apa Fayas Utuwi. Bukan, sebenarnya bukan berarti nggak boleh bercanda, gitu. Boleh bercanda, cuman jangan sampai bercanda itu menjatuhkan wibawa. Jadi tidak dihormati. Sebenarnya sama juga dengan bully, dengan apa bawaan dan sebagainya. Ya boleh bercanda gitu, cuma diremehkan oleh mereka. Tidak punya wibawa. Wala tuksiril iltifata ila waraika. Jangan banyak menoleh ke belakang. Jadi waktu gitu ya ke belakang. Jadi supaya eh, ini umum sih kayak. Jadi maksudnya ya harus ya fokus harus tegak gitu kalau ngobrol tuh ya ke depan gitu ya. Ya di obrolannya santai masih gak masalah. Ya, nggak masalah. Eh, Cuman kan ini maksudnya adalah agar pembicaraan itu efektif, tidak miskom, gitu kan, tidak menimbulkan kesalahpahaman, gitu. Juga ada sikap saling menghargai, intinya sih gitu. Dan juga apa namanya menangkap gitu, secara penuh, secara jelas dari komunikasi itu, dari pembicaraan. Jadi betul kita menghadapkan badan kita gitu ketika bicara itu, ya agar full itu perhatian itu, supaya bisa tertangkap apa dari komunikasi tersebut. Dan itu Rasulullah itu begitu. Ketika beliau berbicara itu ya, atau ketika bahkan ketika beliau menoleh itu menoleh dengan badannya gitu semuanya. Yang melihat orang itu tidak begini, tapi badannya juga menghadap pada orang itu ya sebagai bentuk perhatian gitu. Tidak meremehkan orang. Makanya kan di Quran juga wala tusair padakal dinas kan, jangan memalingkan titipu dari orang. Ya, jadi tidak memberi perhatian gitu. Ya kalau sekarang kan tadi ya HP godaannya itu kan kita. Wala tujalisi sultan bersama dengan penguasa. Ya ini bagian dari adab karena memang fitnahnya besar ya. Ya sultan itu kekuasaan penguasa, kalau kita kan para penguasa ya duduk-duduk dengan mereka berbaur ya dengan mereka, itu biasanya yang namanya penguasa dia punya kekuatan ya, punya kekuasaan. Ya itu bisa jadi kita jadi terlalu tunduk pada mereka dan berharap apa yang ada pada mereka. Jadi penjilat gitu ya. Fa'in fa'alta, jika memang kamu harus melakukannya, ya misalnya tujuannya baik ya, punya misi yang baik dan punya benteng diri ya, tidak tergoda misalnya. Fahdaril kadziba wal ghibata. Maka berhati-hatilah dari berdusta dan gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Gitu. Ya, karena memang bisa jadi untuk tujuan menjilat ya itu dengan berbohong dan sebagainya. Ya, gibah membicarakan kejelekan orang lain, ya, lawan-lawan politik misalnya. Ya. Kalau sih pada politik mah untuk kekuasaan. Kalau yang tinggalkan batu. Kalau yang kondisi real sekarang ada apa ya relevansi dengan masa bagi-bagi tambahan itu ke ormas itu gimana tuh? Ayo, kan ini walau dari sisi sulit ya, sulit di situ memang apa namanya ditimbang menurut ya, ya makanya kalau kita tidak siap ya tidak kuat yang mending menghindari ya menghindari ya. Dan kita tidak punya kecerdasan gitu ya bagaimana untuk bisa betul-betul memperjuangkan ya kemaslahatan misalnya melalui kondisi real politik yang ada ya yang penting kita lebih baik menjauhi ya kalaupun kita harus terjun berarti kita harus betul-betul berjuangnya itu gitu. Jangan sampai larut
Ya, bisa bisa saja awalnya memang ya seperti itulah kita kompromi dulu gitu ya, kompromi. Tapi tidak berhenti di situ. Nah, kebanyakan orang kan berhenti di situ, larut gitu. Udah lupa apa yang diperjuangkan sebenarnya. Di oposisi gimana gue? Gue posisi. Iya, gitu kan. Nah, daripada kita terkena fitnah kekuasaan, ya lebih baik menghindar berizlah zuhud ya, itu zuhud dari kekuasaan. Walaupun tetap bukan berarti kita nggak peduli gitu. Cuman kita belum siap untuk terjun langsung. Bisa dengan justru pedulinya kita itu ya melalui jalur pendidikan. Jadi kita tetap mendidik, membina umat, gitu kan, memperbaiki dengan cara itu. Ya tanpa langsung terjun kepada politik praktis. Ya gitu. Jadi kita melalui usaha-usaha pendidikan. Sebenarnya kan politik itu juga dipengaruhi oleh pendidikan, oleh pengkaderan, pembinaan gitu. Ya kan? Kenapa orang-orangnya seperti itu ya berarti pembinaannya belum benar, pembinaan kadernya belum kuat gitu kan. Jadi, makanya kata berpolitik melalui jalur dakwah. Ya kan kalau kalau dulu itu pendidikan itu dakwah melalui politik. Nah ketika kondisinya sudah berubah dan memang beliau di akhir-akhir itu Muhammad Nasir banyak berbicara tentang kondisi real itu udah berubah. Orang sudah larut ya, terlena dengan kekuasaan dan sebagainya, udah tidak muncul lagi giro-giro untuk memperjuangkan idealisme. Ya, makanya kata Muhammad Nasir ketika selesai berjuang apa untuk mendapat kemerdekaan, udah merdeka, gitu. Para pejuang, para mujahid, ya, para ulama ya, yang ikut berjuang dalam kemerdekaan itu kembali ke pesantren masing-masing, ya, sedangkan bidang-bidang yang perlu diisi gitu ya di dalam menjalankan pemerintahan Indonesia ini itu tidak diisi oleh mereka, tidak diisi oleh para pejuang itu, ya kan? Tapi diisi oleh orang-orang lain ya, yang mereka apa namanya sekuler dan sebagainya. Akhirnya kondisinya seperti ini, ya kan? Makanya akhirnya Muhammad Nasir itu memilih berpolitik melalui jalur dakwah, maka dibuatlah Dewan Dakwah gitu, mengirim dai ke pelosok-pelosok. Jadi politiknya politik jalur dakwah. Jadi membina umat. Nah itu juga sebetulnya bagian dari politik juga. Jangan dianggap enteng. Ya, tapi memang pembinaannya ya perlu lebih ditingkatkan lagi, perlu dibuat lebih sistematis, gitu ya, efektif, jelas arahnya, ya berorientasi nanti hasilnya untuk melahirkan pemimpin yang soleh yang adil itu gimana caranya? Itu kan perlu pembinaan, pengkaderan. Nah itu harus jelas gitu, kurikulumnya harus jelas dan sebagainya. Apa saja yang diperlukan, bekal-bekal mereka nanti gitu. Termasuk juga memahamkan bagaimana politik Islam. Ilmu politik Islam ini dipelajari. Jadi orang jadi aktivis Islam, politisi Islam itu bukan cuman koar-koar aja ya, bukan hanya semangat, kan harus ada ilmunya. Bagaimana Islam itu diterapkan dalam politik. Gitu. Harus paham fikih politiknya. Fikih kenegaraannya harus paham. Bagaimana Islam, nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam realita negara yang sekarang gitu. Nah, itu kan butuh fikirnya, butuh fikirnya. Apa yang bisa diperjuangkan, bisa diterapkan pada kondisi saat ini. Dan memang strategi ya atau metode Islam ini ya ada tadarus, ada tahapan gitu. Nggak bisa sekaligus. Ada tahapannya bagaimana syariat Islam bisa diterapkan. Itu nggak bisa secara sekaligus. Ya, misalnya udah di kudeta aja nggak bisa. Lihat, lihat Rasulullah juga kan begitu. Ya, jadi sistem masyarakat yang ada di Mekah saat itu kan oleh Rasul tidak dirubah secara drastis. Ya, misalnya yang menjadi pemimpin kabilah ya di masing-masing itu tetap menjadi pemimpin ketika dia masuk Islam tetap jadi pemimpin. Sistemnya sistem kabilah kan dulu. Ya, jadi ada tahapan di situ. Dan Islam itu pasti sesuai dengan setiap
realita. Solihun likuli zamanin wa makanin. Nah, itulah perannya fikih itu di situ. Bagaimana menyesuaikan ya dalam bukan dalam arti merubah ya gitu. Karena sebetulnya ada fleksibelnya gitu. Bagaimana Islam itu diterapkan dalam realita yang ada. Ya, sehingga nggak benar kalau apa namanya nggak bisa tuh syariat Islam diterapkan di Indonesia. Padahal kan prinsipnya solihun likuli zamanin wa makanin. Berarti butuh fikirnya gimana cara penerapannya. Gitu, ya. Nah, itu berkaitan dengan masalah kekuasaan ini panjang ya kalau dibahas. Ini prinsip-prinsip adab-adabnya ya. Puasnya rahasia penguasa. Gitu. Ini masih berkaitan dengan penguasa. Wahdaril muda'abata indahu dan berhati-hatilah dari muda'abah itu canda ya di sisinya. Wa tahfad minal jasa biadratihi wa taqalli. Saya jasa. Tahu barangkali apa arti al-jasa? Hadratihi. Hmm? Al-jasa ihrajul mengeluarkan angin. Bukan, itu mah pakai sin, ini pakai pakai shin. Ya, kalau di sini mengeluarkan angin. Eh, tapi bukan itu angin yang berlebihan ya, itu bisa itu atau angin yang berlebihan dengan kehadirannya wattaqalluli. Ya, dan apa tahu itu dari kata kosong ya. Wain korobaka fakun minu ala hadarin. Dan jika dia mendekatimu, maka kamu harus berhati-hati. Wa ini starsala ilaika fala ta'man inkila bahu alaika. Jadi dan jika dia menyerahkan kepadamu, ya, maka fala ta'man dan maka jangan merasa aman, ya inkilabuhu alaika. Ya, berubahnya atau berbaliknya dia atasmu. Jadi maksudnya kalau dikasih kepercayaan ya, jangan kamu merasa aman dengan kepercayaan tersebut karena bisa jadi dia berubah, gitu. Berubah pikiran, berbalik gitu ya, menarik kembali keputusannya. Jadi bisa bisa saja berubah-ubah si penguasa itu kan. Gitu. Jadi kita harus tetap berhati-hati supaya apa namanya tidak apa, tidak terjebak ya, atau larut gitu ya. Jadi selalu berhati-hati menjaga diri. Gitu ya. Apalagi kalau diberi amanah ya tentu kita harus bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Menjaga kepercayaan lah. Gitu ya. Warfaq bihi rabboka bisobihi. Berlemah lembutlah kepadanya seperti engkau berlemah lembut kepada anak kecil. Berlemah lembut seperti kepada anak kecil. Berarti kan Pak mengeluarkan statement-statement yang kritis ya, dari penguasa. Ya boleh. Tergantung apa kondisinya ya. Ya karena memang sebetulnya boleh rakyat boleh protes kepada penguasa kepada rakyat itu boleh. Dan itu juga di zaman para sahabat kan ketika Nabi masih ada juga memang dibolehkan hal seperti itu rakyat protes kepada penguasa.
Ya, Darat kan mau ya. Kamu kan ya, protes keras terus semua ini konstitusional lah ya. boleh, boleh. Jadi nggak tepat kalau demonstrasi disebut haram, ya itu nggak tepat lah ya. Kalau kecuali kalau kudeta ya mau menggulingkan, itu memang nggak boleh berontak pada pemerintahan yang Mereka sah. udah fokus sama yang berdarah. Iya, benar. Ya, yang berdarah. Jadi kan kadang mereka orang yang mengharamkan demo itu nggak bisa membedakan. Ya, jadi dia disangkanya kudeta, Khawarij kesananya. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Jadi memang hak apa rakyat itu punya hak untuk protes kepada pemimpin ketika mereka dizolimi dan itu sistem Islam itu begitu memberikan keadilan kepada semua gitu. Ketika itu tidak terlaksana, ya maka ada ruang-ruang untuk memperjuangkan. Bahkan kan posisi penguasa itu ya pelayan rakyat. Itu kita bisa baca lah dalam sejarahnya ya Rasulullah para sahabat sampai-sampai kan siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya ketika diangkat jadi pemimpin oleh Umar bin Khattab itu sampai jangan ada pintu di rumahnya itu supaya rakyatnya itu mudah untuk menemui dia mengadu kepada dia. Kalau kita baca ya sirah para sahabat itu dalam apa pemerintahan mereka menjalankan pemerintahan kalau itu sangat luar biasa. Bagaimana rakyat itu diberikan ya ruang-ruang agar mereka untuk protes. Ya, jadi dengan hal itu maka demo dalam mana seperti itu boleh selama tidak membawa hal-hal yang bisa merusak ya merusak merugikan gitu. Silakan boleh gitu kan secara kasar. Nah, tapi memang secara psikologis yang namanya pemimpin ya dia karena memang merasa punya kekuatan, kasar ya dia khawatirnya tidak nerima gitu kan. Dia eh, apa malah menggunakan kekuatan dia untuk berbuat semena-mena. Ya, jadi memang kita berusaha ya selembut mungkin kepada walaupun dengan demo juga demonya demo damai gitu. Tidak demo dengan kasar. Makanya kan ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah menghadap Fir'aun apa kata Allah? Wa qul lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi kepada penguasa itu memang secara psikologis mereka nggak mau kalau dikasari. Ya, jadi lemah lembut. Ya, berlemah lembut. Tapi bukan berarti lembek gitu kan. Lemah lembut itu hanya cara saja, cara penyampaian ya. Sedangkan kita yang menyampaikannya betul-betul gitu memperjuangkan keadilan, mengoreksi pemerintah. Ya, nah, itu sebetulnya dilihat apa namanya kondisinya. Ya, kondisinya. Kalau ternyata lemah lembutnya nggak didengar, FPI bertindak. terlalu suara dengar ya. FPI Akhirnya ya turun. lebih keras gitu. FPI turun. Disebut rumah menteri kan, protes sadar. Ya. Kalau bima ya dan bicara kepadanya dengan apa yang ia mau. Ya. Baik sampai situ dulu ya. Untuk kajian pada materi. Mudah-mudahan ada ibu yang bisa kita ambil. Ini ada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.